Pernah nggak sih teman-teman lihat laporan keuangan terus nemu angka return on equity atau ROI sebuah perusahaan? Misalnya angkanya 20%. Wah, kelihatannya bagus banget kan? Terus Anda lihat perusahaan lain di industri yang beda jauh, ROI-nya sama-sama 20%. Sekilas performa mereka kelihatan identik. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah mesin di balik kedua angka 20% itu benar-benar sama? Nah, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan memecahkan misteri ROE 20% itu. Lalu, kita akan buka kap mesinnya pakai alat canggih bernama analisis DuPont. Kita akan bedah 3 pilar utama yang membentuk kinerja, lihat langsung studi kasusnya. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus tahu di mana letak kelemahan atau titik buta dari analisis ini. Yuk kita mulai! Oke, kita langsung aja masuk ke inti teka-tekinya. Bayangkan ada dua perusahaan yang model bisnisnya beda banget. Satunya jualan barang mewah, satunya supermarket diskon. Tapi dua-duanya laporin ROI yang sama persis, 20%. Pertanyaan besarnya, apakah ini artinya performa mereka sama bagusnya? Jawabannya seringkali beda banget. Yang satu mungkin kayak mesin diesel, tenaganya besar, kuat, tapi putarannya pelan. Sementara yang satunya lagi bisa jadi kayak mesin Formula 1, putarannya super kencang, ngebut, tapi rentan. Keduanya sama-sama bisa bikin mobil jalan kencang, tapi cara kerjanya, risikonya, sampai daya tahannya itu bisa beda total. Lihat deh ini. Angka akhirnya sama, 20%. Tapi di baliknya, wah isinya tanda tanya semua. Gimana strategi mereka? Apa aja risikonya? Kita cuma lihat hasil akhirnya doang, tapi kita nggak tahu cerita lengkap di baliknya. Nah, inilah yang mau kita bongkar sama-sama. Buat membuka kap mesin ini, kita butuh alat khusus. Namanya adalah analisis DuPont. Tenang, ini bukan nama yang rumit kok. Analisis ini sebenarnya sudah dikembangkan lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi masih relevan dan powerful banget sampai sekarang untuk membedah ROE. Ini bukan sulap ya. Ini murni soal membedah DNA sebuah bisnis. Analisis DuPont itu pada dasarnya adalah cara cerdas untuk memecah satu angka ROI menjadi 3 sumber kekuatan utamanya. Kenapa ini penting banget? Karena dengan begitu kita bisa menilai kualitas dari ROI tersebut. Ini nih pertanyaan $1 juta. ROI yang tinggi itu beneran sehat gak sih? Apakah karena perusahaannya emang jago banget bikin untung? Atau karena super efisien dalam muterin asetnya? Atau, dan ini yang harus kita waspadai, jangan-jangan ROI-nya tinggi cuma karena doping dari tumpukan utang. Nah, kerangka DuPont inilah yang akan ngasih kita jawabannya. Oke, siap. Kita akan bedah satu persatu. Analisis DuPont ini memecah ROI jadi 3 pilar utama yang bisa kita sebut sebagai DNA kinerja perusahaan. 3 pilar itu adalah profitabilitas, efisiensi aset, dan yang terakhir, leverage finansial. Jadi, kita bakal ngebangun formula DuPont ini satu persatu, biar gampang dipahami. Kita mulai dari yang paling dasar. Seberapa untung sih perusahaan ini dari setiap penjualan yang berhasil mereka lakukan? Pilar pertama adalah net profit margin atau NPM. Ini soal profitabilitas murni. Gampangnya gini, NPM yang tinggi itu biasanya nunjukin dua hal. Entah perusahaan itu bisa jual produknya dengan harga mahal, atau mereka jago banget dalam menekan biaya operasional. Atau lebih bagus lagi, keduanya. Pilar kedua adalah asset turnover. Ini ngukur seberapa efisien aset-asetnya bekerja. Bayangin deh, Anda punya toko yang megah, barangnya lengkap, tapi nggak ada pembeli. Asetnya besar, tapi nggak produktif. Nah, rasio inilah yang ngukur seberapa keras pabrik, mesin, sampai stok barang di gudang itu bekerja untuk menghasilkan penjualan. Jadi bacanya gimana? Gampang kok. Kalau sebuah perusahaan punya aset turnover 1,5 kali, itu artinya setiap Rp1 aset yang mereka punya mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp1,5 dalam setahun. Makin tinggi angkanya, artinya makin efisien. Nggak ada aset yang nganggur. Dan pilar terakhir, equity multiplier. Ini semua tentang utang atau leverage. Rasio ini ngasih tahu kita seberapa banyak sih aset perusahaan yang dibeli pakai duit utang dibandingin sama duit modal sendiri. Kalau perusahaan nggak punya utang sama sekali, angkanya pasti 1. Makin tinggi dari 1, artinya porsi utangnya makin gede. Utang itu teman-teman persis kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa jadi pemanis yang mendongkrak ROE karena perusahaan bisa punya lebih banyak aset tanpa keluar modal lagi. Tapi di sisi lain, ada racunnya, beban bunga yang harus dibayar, dan risiko bangkrut kalau bisnisnya goyang.
Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang kita balik lagi ke misteri awal kita dan coba pecahkan kasus dua perusahaan tadi. Kita kasih nama aja ya, perusahaan A itu Mewah Jaya yang jualan barang mewah. Dan perusahaan B, Diskon Cepat, si supermarket diskon. Ingat, ROE mereka sama-sama 20%. Nah, ini dia jawabannya. Coba lihat baik-baik gimana mereka bisa dapat angka 20% yang sama persis. Si Mewah Jaya untungnya tebel banget, profit marginnya 25%, tapi barangnya lakunya pelan, turnovernya cuma 0,4 kali. Sebaliknya, si Diskon Cepat untungnya tipis banget, cuma 2%, tapi mereka menang di kecepatan, asetnya muter 5 kali dalam setahun. Dengan tingkat utang yang sama, voila, keduanya sampai di ROI 20%. Dua DNA bisnis yang sama sekali berbeda kan? Dengan tahu DNA-nya, kita jadi tahu juga titik lemahnya. Buat si Mewah Jaya, musuh terbesarnya itu resesi. Kalau ekonomi lagi susah, orang pasti ngerem belanja barang mewah. Ini bakal langsung menghantam pilar utama mereka, yaitu net profit margin yang tinggi itu. Nah, kalau diskon cepat, ancamannya beda lagi. Musuh mereka itu kelambatan. Kalau ada pesaing baru yang lebih efisien, atau ada masalah di rantai pasokan yang bikin barang telat datang, pilar andalan mereka, si aset turnover yang super cepat itu bisa langsung anjlok. Jadi kekuatan utama mereka juga jadi titik kerentanan mereka. Analisis DuPont ini memang alat yang canggih banget. Tapi teman-teman, nggak ada alat yang sempurna kan? Penting banget buat kita untuk tahu apa saja keterbatasan atau titik butanya, biar kita nggak salah ambil kesimpulan. Pegang kutipan ini baik-baik. Analisis DuPont itu cermin spion, bukan bola kristal. Maksudnya apa? Analisis ini nunjukin apa yang sudah terjadi di masa lalu. Angka ROE 20% yang kita bedah tadi itu adalah potret kinerja historis. Sama sekali bukan jaminan kinerjanya bakal sama di masa depan. Ada dua nih kelemahan utamanya yang perlu kita waspadai. Pertama, analisis ini basisnya murni akuntansi, yang seringkali susah ngukur nilai aset tak berwujud kayak merek atau software. Ini bisa bikin analisis buat perusahaan modern jadi kurang pas. Kedua, yaitu tadi, ini data masa lalu. Jadi, anggap ini sebagai alat diagnosis, bukan alat untuk meramal masa depan. Jadi, apa sih intinya? Gini, sekarang Anda udah naik level. Anda bukan lagi cuma lihat angka ROE sebagai angka mati. Anda sekarang bisa membongkarnya, mendiagnosisnya. Anda bisa ajukan pertanyaan yang lebih cerdas. Kekuatan utama perusahaan ini datang dari mana? Dari profit, efisiensi, atau utang? Dan yang lebih penting, di mana letak risiko terbesarnya? Nah, sebagai penutup, saya punya tantangan kecil buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, untuk si Mewah Jaya dan diskon cepat tadi, tren masa depan apa, misalnya isu lingkungan buat barang mewah, atau tren pengiriman super instan, yang menurut Anda bisa mengubah drastis salah satu dari 3 pilar DuPont mereka? Dan pilar mana yang menurut Anda paling rentan untuk masing-masing model bisnis itu?